Sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali menyapa Anda. Semoga Anda tetap sehat dan senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang sudah Allah berikan. Bagi Anda yang sedang sakit, semoga Allah yang Maha Rahim segera menganugerahkan kesembuhan sehingga Anda bisa kembali beraktivitas. Juga bagi Anda yang sedang menghadapi berbagai persoalan dan situasi yang sulit, semoga Roh Kudus menuntun ke jalan penyelesaian masalah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah Pekan Biasa ke-23. Kita akan mendengar sabda Allah melalui surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 6 ayat 1 sampai 11, dan juga Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Fredericus Jelahu Maiga Huaku PR yang akrab disapa Romo Edi. Syukur kepada Allah di antara aktivitas dan berbagai kesibukan Romo Edi, beliau masih menyempatkan diri hadir di sini untuk membagikan berkat Tuhan bagi kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tentu Anda tahu bahwa Romo Edi bersuara merdu dan pandai menyanyi. Bila kita beruntung, selain mendengarkan inspirasi iman dari Romo Edi, kita juga akan mendengarkan suara merdunya. Nah, mari kita sapa Romo Edi lebih dulu. Apa kabar, Romo? Halo, selamat berjumpa kembali untuk sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja berada. Semoga kita bertemu dalam keadaan yang terbaik saat ini, supaya kita bisa menimba inspirasi rohani dari perbincangan kita pada kesempatan ini. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara kita. Romo Edi akan memimpin doa pembuka. Silakan, Romo. Mari saudara-saudariku yang terkasih, sahabat pencinta Oase Rohani Katolik, kita siapkan hati dan kita buka pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami hidup yang penuh sukacita dan kegembiraan. Engkau senantiasa setia menuntun membimbing kami. Bila kami datang kepadamu dalam doa-doa kami, Engkau selalu hadir, Engkau selalu menemani kami, Engkau selalu membuka hatimu untuk keluh kesah, untuk permohonan dan pujian kami kehadirat. Saat ini Tuhan, bersama semua saudara-saudari kami, pencinta Oase Rohani Katolik, kami ingin menimba inspirasi dari bacaan suci yang akan diperdengarkan kepada kami pada hari ini. Dan juga kiranya semua hal yang kami renungkan saat ini menjadi bekal bagi kami untuk senantiasa teguh dalam doa-doa yang tak kunjung putus, untuk senantiasa hadir di hadirat, menjadikan seluruh ziarah hidup kami sebuah untayan doa yang harum semerbak di hadirat. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah Allah kami yang maha baik, yang senantiasa menemani kami, menyertai hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka pada hari ini, kalian telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Dia. Hendaklah kalian berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika di antara kalian ada perselisihan, apakah salah satu pihak sampai hati mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus?
Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kalian sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kalian bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Meskipun demikian, jika kalian harus mengurus perkara-perkara biasa, urusan itu kalian serahkan kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk membuat kalian malu. Tidak adakah di antaramu seorang yang berhikmat yang dapat mengurus perkara saudaranya? Adakah saudara yang satu menuntut keadilan terhadap saudara yang lain justru pada orang yang tidak beriman? Adanya perkara di antaramu saja, antara seorang saudara terhadap saudara yang lain, telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kalian tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kalian tidak lebih suka dirugikan? Sebaliknya, kalian sendiri melakukan ketidakadilan. Kalian sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kalian lakukan terhadap saudara-saudaramu sendiri. Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pembuncit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kalian dahulu demikian adanya. Tetapi kalian telah memberi dirimu disucikan. Kalian telah dikuduskan. Kalian telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang yang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kalian telah kupilih dari dunia, dan kutetapkan agar kalian pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu dan dan sertamu. sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk doa. Keesokan ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Edi, dari firman Allah yang kita dengar pada hari ini, apa inspirasi iman yang hendak Romo Edi bagikan kepada kami? Baik, terima kasih. Inspirasi rohani yang akan kita timba dari bacaan-bacaan suci yang tadi diperdengarkan kepada kita, saya rangkumkan dalam satu tema, yaitu kuasa doa dan kejernihan hati dan budi. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pengalaman rohani kita tahu apa itu doa. Dan kita punya kebiasaan untuk berdoa. Dan itu sesuatu yang baik. Ada banyak orang yang memberikan pemahaman tentang apa itu doa. Namun yang pasti bahwa dalam berdoa kita mengalami suatu pengalaman rohani. Mengapa? Karena kita bertemu dengan Tuhan yang bentuk atau wujudnya juga rohani. Dia lembut, namun sangat maha kuasa. Dia hadir dalam kehidupan kita. Dia menuntun, membimbing kita. Dan untuk bisa merasakan kehadirannya, bimbingan dan tuntunannya, tidak serta-merta ketika orang mulai untuk mengenal Tuhan melalui doa dan dia langsung bisa merasakan. Butuh sebuah perjuangan, butuh sebuah perjalanan panjang, butuh sebuah ziarah rohani yang dari hari ke hari membuat hati kita, budi kita semakin matang untuk menemukan dia di dalam doa-doa kita, di dalam pengalaman hidup. Tadi dalam bacaan suci kisahkan tentang adanya persoalan yang dihadapi jemaat di Korintus, yang kemudian Santo Paulus hadir untuk meneguhkan jemaat itu, supaya di tengah persoalan-persoalan yang mereka hadapi, mereka jangan disesatkan oleh karena berbagai macam hal di luar kehendak Tuhan. Segala hal yang membuat mata mereka menjadi gelap karena adanya roh-roh kegelapan yang membuat mereka bisa saja mencelakakan saudaranya sendiri. Persoalan seringkali membuat mata kita gelap, hati kita buta, dan kita tidak peka terhadap sesama kita. Kita menjadi musuh bagi yang lain.
Seringkali egoisme kita di dalam menghadapi sebuah persoalan membuat kita tidak mampu melihat sesama kita. Dan pada titik itulah kuasa dosa menjerat kita. Dan itulah yang dihadapi oleh jemaat di Korintus yang dinasihati oleh Santo Paulus. Karena mereka dengan segala macam persoalan yang mereka hadapi, justru mereka mencari hakim-hakim yang hanya untuk mencari pembenaran bagi mereka dan bukan kebenaran sendiri. Ketika mereka hanya mencari pembenaran atas posisi pribadinya di setiap masalah, maka mereka tidak sampai kepada kebenaran. Mereka justru tersesat semakin jauh. Dan saya kira ini juga menjadi pengalaman kita ketika kita ada dalam persoalan-persoalan yang seringkali melibatkan emosional kita, yang membuat kadang kita gelap mata, bahkan terhadap saudara yang dekat sekalipun. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada titik ini saya kira Santo Paulus dengan nasihatnya kepada jemaat di Korintus itu meminta kita supaya mengandalkan roh Tuhan yang sudah ada di dalam hati kita, yang merajai hati kita. Kita membiarkan diri supaya kuasa Tuhan yang menerangi kita, membantu kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi. Saudaraku yang terkasih, ketika orang ada dalam situasi-situasi sulit karena dibelit berbagai persoalan, seringkali yang kita cari, yang kita kejar adalah pembenaran diri. Dan karena itu kita menjadi gelap mata terhadap sesama kita. Namun hari ini Santo Paulus memberi nasihat kepada kita, seperti nasihatnya kepada umat di Korintus, bahwa kita mestinya mengandalkan Tuhan, karena roh Tuhan adalah roh kebenaran. Pada saat kita mencari kebenaran di dalam setiap persoalan, kadang kita harus mengalah, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Mengapa kamu tidak lebih suka menanggung penderitaan? Apa yang dikatakan oleh Paulus ini lebih kepada supaya kita jangan sekedar mencari pembenaran diri, tetapi mari kita bersama-sama dengan saudara kita yang sedang ada dalam masalah, kita mengandalkan Tuhan supaya kita bisa keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Sehingga apa yang kita rasakan dalam persoalan itu bukan justru menjadi beban bagi kita, tetapi bersama dengan saudara kita yang sedang ada dalam masalah, kita mencari solusi yang terbaik. Dan nasihat ini satu kekuatannya, yaitu mengandalkan roh Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan roh Tuhan? Jalan yang terbaik adalah bersama dengan saudara kita yang sedang ada dalam masalah, kita ajak untuk berdoa. Seringkali ini menjadi berat untuk kita lakukan. Karena apa? Karena emosi seringkali membuat kita justru merasa jauh, merasa tidak senang, tidak enak dengan saudara kita. Sehingga kita menjadi sulit untuk berdoa. Namun saudaraku yang terkasih, Santo Paulus mengajak kita untuk berani mengalahkan diri sendiri, supaya kita bisa keluar dari persoalan yang ada. Dan tidak terjebak oleh kuasa-kuasa kegelapan, egoisme diri, hal-hal yang membuat kita jatuh dalam dosa, yang membuat kita jauh dari sesama. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus sendiri dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar, dia sendiri sebelum membuat sebuah keputusan yang penting, yaitu memilih 12 rasulnya, dia berdoa. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa berdoa itu sangat penting, supaya kita memiliki hati dan budi yang jernih untuk melihat persoalan-persoalan dalam hidup kita, untuk bisa membuat pilihan-pilihan yang tepat dalam kehidupan kita. Karena seringkali keputusan yang kita ambil di titik tertentu dalam perjalanan hidup kita tidak ada titik baliknya. Sekali kita memutuskan, kita harus sudah terus berlangkah. Dan seringkali ketika kita salah melangkah, ada banyak kerusakan yang harus kita tanggung. Ada banyak salib yang juga timbul dari keputusan yang keliru.
Karena itu Yesus sendiri mengajak kita untuk berdoa. Yang memberi teladan kepada kita untuk berdoa. Dan orang-orang yang terpilih, para rasul itu, yang menjadi pengikut-pengikut Yesus yang paling utama, mereka yang kemudian mewarisi dan kemudian melanjutkan kehidupan gereja dan menjadi rasul-rasul utama. Mereka itu juga hidup dalam doa. Keseluruhan hidup mereka, ziarah hidup mereka, kalau kita refleksikan, merupakan untayan doa. Mengapa? Karena semuanya itu, hidup mereka, karya mereka, adalah bentuk jawaban ya terhadap panggilan Tuhan. Terhadap pilihan yang Tuhan Yesus sudah tetapkan atas diri mereka. Meskipun mereka penuh dengan kekurangan, tetapi seluruh hidup mereka abdikan untuk melayani Tuhan dan sesat. Dan semuanya itu dilakukan karena ada roh Tuhan yang menguasai hati mereka. Sehingga mereka setia. Setia dalam pelayanan, bahkan setia sampai memberikan nyawanya dalam pelayanan. Dan ini juga menjadi inspirasi bagi kita, supaya kita juga setia. Saudara-saudaraku pencinta oase rohani Katolik, doa sesederhana apapun itu menjadi kekuatan utama bagi kita, orang-orang beriman. Meskipun bagi orang-orang lain, doa sama sekali tidak bermakna dan dianggap sebagai sesuatu yang lemah dan tidak bertenaga. Namun ziarah hidup kita, ziarah hidup rohani kita dengan doa-doa yang tak kunjung putus kepada Tuhan, kemudian membuka kesadaran kita bahwa di balik semua kehidupan kita, ziarah kita yang begini panjang, kuasa Tuhan hadir. Kuasa Tuhan menuntun kita, meskipun kita tidak serta-merta bisa melihat. Namun, dalam perjalanan ziarah kita, dari hari ke hari, pelan tapi pasti, kita menyadari kehadiran Tuhan itu. Dan doa yang kita lakukan setiap hari dalam kesetiaan, membuat hati kita jauh lebih peka, jauh lebih tajam. Mata batin kita bisa menjadi terang benderang untuk melihat bagaimana Tuhan menyelenggarakan hidup kita secara luar biasa. Melampaui harapan-harapan kita. Melampaui cita-cita kita. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya kira apa yang juga menjadi pengalaman rohani kita dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan hadir. Tuhan menyertai kita. Dan agar kita bisa merasakan kehadiran itu, kita harus terbiasa dalam kebiasaan-kebiasaan doa. Doa-doa selain doa permohonan, ada juga doa-doa pujian. Doa-doa tobat, doa-doa yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ada juga jenis doa yang biasa disebut dengan doa hening. Di sana kita berdiam diri. Kita membiarkan seluruh diri kita. Pikiran-pikiran kita yang berkecamuk, kita biarkan lepas. Sehingga kita pelan tapi pasti masuk dalam keheningan, dalam hadirat Tuhan. Dan banyak pengalaman rohani, orang-orang yang melakukan kontemplasi, orang bisa mengalami keheningan yang membuat hati dan pikirannya menjadi tenang. Dia tidak dikuasai oleh emosi yang kadang membuat pikirannya menjadi gelap dan tidak bisa keluar dari persoalan hidup. Doa-doa bisa kita andalkan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Karena itu mari saudara-saudaraku pencinta oase rohani Katolik. Saat ini mungkin Anda ada dalam persoalan. Persoalan apa saja. Entah itu dalam keluarga atau dalam pribadimu sendiri. Dalam pekerjaan, dalam proses pendidikan, atau dalam relasi dengan sesama. Ketika engkau terbelit dalam persoalan-persoalan yang rumit, ambil jarak dari persoalan. Masuklah dalam hadirat Tuhan dan berdoa. Kuasa Tuhan pasti akan menuntun, membantu. Karena Dia tahu apa yang kau butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan
di saat-saat yang paling sulit. Saudaraku, Tuhan hanya perlu supaya kita setia. Setia di dalam ziarah rohani kita, di dalam hidup doa kita. Mari kita kuatkan hati, kita teguhkan perasaan dan pikiran kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dan selalu ada dalam doa. Baik, terima kasih untuk renungannya yang sangat dalam, Romo Edi. Kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo sampaikan tadi. Apakah memang benar kita mengandalkan Tuhan dalam doa-doa kita setiap kali kita mengalami masalah? Nah, hidup seperti kata Romo Edi adalah pesiarahan dan sudah sepatutnya lah kita isi dengan doa-doa yang nantinya akan menjadi bunga-bunga yang harum bagi Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Edi sampaikan tadi. Tetaplah bersama kami karena sebentar lagi kita akan kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Frederikus Jelahu Maiga Hoaku, PR, dan saya, Bernadette Esser. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan mendengarkan inspirasi iman dari Romo Edi. Silakan Romo. Baik, saudara-saudari pencinta Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Saya lanjutkan apa yang saya renungkan hari ini dari bacaan suci. Meskipun kita berusaha untuk memiliki sebuah kebiasaan berdoa dalam hari-hari hidup kita, tetapi satu hal yang tidak dapat kita sangkal bahwa seringkali juga ketika kita menjalani kebiasaan berdoa, tidak sedikit tantangan, terutama rasa kering secara rohani yang juga mendera kehidupan kita. Seringkali kita merasa doa-doa kita tidak lebih dari untaian kata-kata kosong ketika kita sedang ada dalam situasi yang rohani yang kurang bagus. Seringkali kita menjalankan doa-doa itu hanya sebatas sebuah ritual. Ritual yang ya tidak bermakna dalam hidup kita. Karena kita hanya sekedar menjalankan rutinitas. Karena ini sudah dijadwalkan, ya kita jalankan. Dan seringkali ini membuat kita kadang terombang-ambing. Dan kita lalu perlahan tapi pasti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan doa. Dan kita kehilangan Tuhan dari dalam hati kita. Dan kita kemudian hidup oleh diri sendiri. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Namun kita tahu juga pada titik tertentu kita mengalami sesuatu yang sulit dalam hidup kita. Karena ternyata diri kita sendiri juga tidak bisa diandalkan untuk menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Ada banyak masalah yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan kita bayangkan. Ada banyak persoalan yang berat yang membuat kita harus berdarah-darah dalam menyelesaikannya. Namun ternyata ketika kita berdoa, masalah-masalah yang kadang di luar apa yang bisa kita bayangkan justru bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi ada juga di sisi lain masalah-masalah yang meskipun kita sudah berdoa dengan sekuat tenaga, tetapi tidak kunjung selesai. Bahkan semakin rumit. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita mengenal doa-doa dalam kebiasaan tradisi rohani Katolik. Orang berdoa rosario, orang berdoa dengan devosi-devosi tertentu kepada Bunda Maria, kepada Hati Kudus Yesus, kepada Tritunggal Maha Kudus, dan macam-macam kebiasaan-kebiasaan doa dan devosi kita.
Dan banyak orang yang berjuang supaya kebiasaan doa dan devosi ini sungguh-sungguh membantu kita untuk menghadapi kehidupan kita dengan bijaksana dan dengan baik, terutama masalah-masalah dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita masuk lebih jauh dalam permenungan, sesungguhnya doa itu tidak cukup hanya dengan kata doa. Memang ada yang mengatakan ora et labora, artinya doa dan kerja. Orang coba memisahkan antara doa sebagai untayan kata-kata, permohonan atau pujian, dan di sisi lain kerja kita. Tetapi sebenarnya baik kata-kata maupun pekerjaan kita, seluruhnya itu adalah doa. Kenapa? Karena baik dalam kata dan dalam perbuatan, dalam tindakan kita, semua itu kita lakukan dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan memanggil kita dalam tugas dan pelayanan pekerjaan kita. Dan ketika kita melakukannya dengan baik, sesungguhnya kita sedang menjawab panggilan Tuhan. Pada saat kita menjawab itulah sebenarnya kita berdoa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari pencinta kuasa rohani Katolik, saat kita bekerja, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan tulus, karena kita sadar bahwa pekerjaan-pekerjaan kita adalah sebuah bentuk jawaban kita terhadap panggilan Tuhan untuk melayani Dia, melayani dunia ini, melayani sesama. Karena itu, apapun yang kita lakukan adalah sebuah doa. Karena itu, mari kita tetap teguh, setia kepada Tuhan. Hidup kita akan menjadi untayan doa ketika Tuhan hadir di dalam hati kita. Bukan sekedar hadir, tetapi kita menyadari kehadiran dan kita mengandalkan Dia untuk menggerakkan hati dan pikiran kita serta perbuatan-perbuatan dan sikap kita supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat bukan kita, tetapi Tuhan yang hadir di dalam hati kita. Dialah yang melakukan semua. Maka kita akan menjadi alat-alat di tangan Tuhan yang sejati. Hidup kita seluruhnya akan menjadi sebuah untayan doa yang kita persembahkan, menjadi untayan harum mewangi yang kita persembahkan untuk Tuhan dan dunia. Untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita diutus ke tengah dunia ini, untuk itulah Tuhan menghadirkan kita dalam keluarga-keluarga kita. Tuhan menghadirkan kita dalam tugas dan perutusan di tempat kerja kita masing-masing. Karena Tuhan menghendaki supaya kita turut ambil bagian dalam karya keselamatan yang Tuhan sendiri lakukan. Dan itu mengatasi segala macam hal, ambisi pribadi, jabatan yang kita kejar di dunia ini. Semua itu merupakan hal-hal yang mestinya kita gunakan untuk mengabdi kepada Tuhan. Bukan kita pakai untuk memperbesar kuasa, untuk mendominasi orang lain, untuk berkuasa, untuk melayani nafsu berkuasa, baik kekuasaan dalam keluarga, kekuasaan dalam jabatan, maupun kekuasaan politik. Tuhan menghendaki agar apapun yang kita lakukan, kita buat itu di dalam atau sesuai dengan rencana dan kehendak. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari persembahkan seluruh hidup dan karya, kata dan perbuatan kita sebagai untayan doa yang indah. Jika Anda sedang ada dalam kesulitan, sedang ada terbelit dalam berbagai masalah, mari berpasrah kepada Tuhan. Kita andalkan. Ya, terima kasih untuk renungannya Romo Edi. Semoga kita memang menjadikan saat doa ini sebagai awal dan pusat kegiatan kita sehari-hari, serta senantiasa mencari waktu khusus. Mohon terang Roh Kudus agar semua aktivitas kita, pekerjaan kita sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena apa yang kita miliki
pekerjaan, jabatan, karir, dan segalanya, semuanya adalah anugerah Tuhan dan sebaiknya kita kembalikan lagi demi kemuliaan Tuhan ya Romo Edi. Ya, baik. Romo akan jadi memberikan lagu juga untuk kami. Silakan Romo. Saya akan menyanyikan satu lagu tentang kuasa doa yang mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih Romo Edi. Kami sungguh beruntung hari ini mendengarkan inspirasi iman yang membangkitkan harapan kami bahwa doa seperti yang Romo Edi nyanyikan tadi, doa mengubah sesuatu, tekunlah dalam doa, dan juga bisa mendengarkan pujian dari suara merdu Romo Edi. Baik, Romo Edi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Romo Edi akan memimpin doa penutup dan kita juga akan memohon berkat Allah melalui Romo Edi. Silahkan Romo. Mari saudara-saudari pencinta Oase Rohani Katolik, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk pengalaman yang baik pada hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang sungguh mengasihi kami, Engkau hadir di setiap doa-doa kami sesederhana apapun. Engkau hadir di setiap perjalanan hidup kami, menuntun kami, membimbing, dan menyelamatkan kami. Pakailah kami hamba-hambamu ini, kata dan perbuatan kami, perilaku-perilaku dan sikap-sikap kami, tutur kata kami, dan segala tindak tanduk kehidupan kami, pelayanan kami. Kiranya semuanya itu menjadi untayan doa, karena Engkau hadir di setiap kata dan perbuatan kami. Engkau memanggil kami, dan biarlah kami menjawabnya sesuai dengan kehendak, sebab kami ini anak-anak-Mu. Tuntunlah kami, bimbinglah kami di setiap persoalan hidup kami, agar kami mampu melihat kehendak-Mu dan dapat mengatasi segala persoalan, dan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantar. Tuhan bersamamu dan bersama roh dan kita sekalian, semua orang yang kita doakan, hari-hari hidup kita serta ziarah hidup kita, doa-doa kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Amin. Terima kasih Romo Edi, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Romo Patrikus Jelahu Maigahoaku. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.